أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومهم وبأسرارهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan para asatid, para hujaj, para imam, segenap pengurus Masjid Jami' Al-Imran alladzi lam yuzkar ismuhu, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami' Al-Imran Bapak Ustadz Rohadi Sanadi, juga kita semua yang hadir, yang mudah-mudahan selalu ada di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat beserta salam semoga dawam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, sampai kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, seperti biasa sebelum kita melanjutkan kajian taklim, terlebih dahulu mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah, bertawasul kepada sahibul kitab, bermohon dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan sehat walafiat, umur yang barokah, dan bisa selalu istiqomah dalam menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walidamil baliyati wal munkarati wal bida'il waqi'ati fi darina wa ghairiha bi jami'il bala'il muslimin wa li jalbi salamati wal afiyati lana fi abdanina wa dinina wa dunyana wa akhiratina ma'al qada'i li hawaijina wa tafriji li humumina wa gumumina wa li qabuli jami'i hawaijina wa maqasidina. Biridhaka ya Allah, ya Allah, ya Allah, bihaqqil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Di malam yang mulia ini kita bisa kembali hadir, bersilaturahim, bermuajahah, berkumpul kita di tempat yang dimuliakan Allah, berbarengan dengan turunnya hujan, mudah-mudahan berbarengan dengan turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap langkah kaki kita datang ke tempat mulia ini tiada lain seluruhnya sebagai penggugur akan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, melanjutkan kajian ta'lim kita yang dimana pada malam hari ini kita masuk di malam terakhir atau malam Selasa terakhir setiap bulan. Biasa kita kaji bersama ilmu tauhid, dan masih kita menjelaskan tentang syu'abul iman, 77 cabang keimanan. Dikala ingin sempurna iman kita di hadapan Allah, jalankan 77 cabang ini. Fakot kamulah imanu, maka sungguh dia yang bisa menjalankan 77 cabang keimanan ini sempurna keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malam hari ini yang bakal dibahas wa syu'abatu tasi'ata wal arba'una, yaitu cabang keimanan nomor yang ke-49. Kemarin kita bahas cabang iman nomor 48 tentang idyaul adhiyah wal aqiqah, tentang melaksanakan kurban, melaksanakan akikah, termasuk melaksanakan hadyu. Itu sudah kita bahas di bulan yang lalu. Dan cabang iman nomor 49 yaitu ta'atu ulil amri bi amrihimil wadih al jari alal qawaidi syar'i. Kalau ingin sempurna keimanan kita di hadapan Allah, jalankan cabang iman nomor 49 ini, yaitu taat kepada ulul amri bi amrihim, di dalam perintah-perintah mereka, al wadihi yang jelas, al jari yang berjalan, ala qawaidi syar'i menetap dalam kaidah-kaidah agama. Wajib untuk taat kepada ulil amri, pemimpin, selama perintah itu tidak keluar dari kaidah agama. Sehingga fatajibu ta'atuhum ala jami'ir ra'aya zahiran wa batinan, wajib taat kepada seluruh kita rakyatnya, masyarakat, zahiran, batinan, baik zahir begitupun batinnya, karena ini perintah dari Allah yang dimana Allah berfirman, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan juga ulil amri minkum, mereka yang menjadi pemimpin kalian. Begitupun para ulama mengatakan ulil amri ini isinya dua, wahum al ulama wal umaro, mereka lah para alimil ulama dan juga para umaro, para pemimpin. Dan kita wajib ingin sempurna iman kita, taatlah kepada para ulama, taatlah kepada para umaro, selama ketaatan tersebut tidak keluar dari kaidah agama. Bagaimana kalau ketaatan tersebut keluar dari agama? Pemimpin memerintahkan yang tak baik,
atau dia ternyata membuat undang-undang yang tak baik, la ta'ata li makhluk, tidak ada taat kepada makhluk, bi maksiatil khaliq, di dalam kemaksiatan kepada khaliq Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada perintah taat, tapi ketika pemimpin, ketika ulama menyuruh kepada kita untuk melaksanakan dosa, melaksanakan kemaksiatan, maka taat tersebut ditolak. Tak boleh kita mentaatinya. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi, man ata'a amiri, barang siapa yang mereka taat kepada amiri, pemimpin, faqad ata'ani, maka sungguh dia telah taat kepadaku. Wa man asa amiri, dan barang siapa yang berbuat maksiat kepada para pemimpin, faqad asani, maka sungguh dia telah bermaksiat kepadaku. Lakin tetapinya la yuta'u fil haram, tidak boleh taat kita fil haram, di dalam keharaman, wal makruh, dan juga dalam hal yang makruh. Akan tetapi kalau dalam hal yang mubah, fa in kana fihi, adapun dalam perkara yang dimubahkan, yang diperbolehkan, yang dimana di dalamnya ada maslahatun ammatun, ada kemaslahatan umum, kemaslahatan umat, lil muslimin, khususnya kepada orang-orang muslim, wajabat ta'atuhu fihi, wajib dia untuk taat di dalam mentaati terhadap pemimpin tersebut. Nah, ini cabang iman nomor ke-49. Jadi para ulama mengatakan ada kerugian di mana kita tidak mau taat kepada ulama, ada kerugian kita di mana kita tidak taat terhadap pemimpin. Bahkan disebutkan dalam riwayat, orang yang menghinakan kepada 5 perkara, maka khosiro khomsah, dia pun bakal dirugikan dengan 5 lain. Dia menghinakan dengan 5 hal, maka dia pun bakal rugi dengan 5 hal yang lain. Yang pertama, manistakhofa bil ulama, orang yang menghinakan kepada para alimil ulama, khosiro ad-din, maka dia bakal rugi agamanya. Kita tak senang dengan para alim ulama, dengan para ahli ilmu, dengan para habaib, bahkan tak sedikit yang sampai menghinakan. Maka dia yang menghinakan kepada para ahli ilmu akan rugi agamanya. Apa maksud rugi dalam agama? Fa innahum ma'danus syariah, mereka para ahli ilmu sumbernya syariat, sumbernya hukum-hukum. Bisa tahu kita tentang hukum dari mereka. Maka di mana menghinakannya, Allah bakal memberikan kerugian dalam urusan agamanya. Bahkan dalam riwayat lain, darah mereka itu beracun. Maka kalau ada perselisihan ulama dengan ulama, bagusnya kita sebagai orang awam tawakuf. Ada ulama sama ulama, dua-duanya ahli ilmu, dua-duanya punya pondok, berselisih tentang satu hukum, beda pendapat. Ada lagi habib dengan habib, berselisih lagi tentang hukum. Bagaimana kita masyarakat awam? Bagusnya tawakuf. Khawatir kita masuk yang dikategorikan menghinakan kepada yang satu, yang dikhawatirkannya apa? Darah para ahli ilmu itu beracun. Pernah sampai kejadian, ada orang yang dimana dia mengetes ahli ilmu. Pemuda biasanya kayak begitu. Ayo kita tes ahli ilmu. Dia bilangnya hafal Quran, dia bilangnya hafal hadis, bahkan dia itu seorang mubalik. Coba kalau dia mau mengikuti apa yang menjadi perintah kita, benar berarti dia itu ulama. Atau ternyata kalau dia benar darahnya itu beracun, efeknya nanti buruk kepada kita, berarti dia benar ulama. Akhirnya datang itu pemuda ke ulama, Pak Yai, tolong hadir ke masjid, ada teman kami yang meninggal dunia.
padahal nggak meninggal Pak, pura-pura meninggal. Ngetes ini, ulama dites-tes. Ya kalau ulama-ulamaan mungkin nggak ada efeknya, tapi kalau ulama beneran, kalau dosa kita ke orang tua masih bisa kita minta maaf, tapi dengan para alimil ulama, wah berat kita. Akhirnya datang dia, para ulama, wah ketipu nih. Kalau sekarang orang bilangnya keprank, katanya ulama, tapi ternyata keprank dia sama kita. Akhirnya temannya celentang dia, disolatkan oleh para ulama itu. Ulamanya ngomong sebelumnya, apakah benar dia ini orang yang meninggal? Khawatirnya main-main nih. Benar, sambil cekakak-cekekek lah kalau sekarang itu. Benar dia udah mati? Benar dia mati, Pak Yai. Akhirnya disolatkan, usolli ala hadal mayyit arba'at takbiratin fardhu kifayah. Allahu akbar. Selesai dia menyolatkan, berdoa, balik. Wah, ketipu nih. Bilangnya ulama, tapi nggak tahu padahal kita itu nipu dia. Akhirnya kata pemuda tersebut, udah bangun, lu bangun. Ulamanya udah pergi, ahli ilmunya sudah berangkat dia. Berapa kali dibangunkan, udah pucat wajahnya. Ternyata benar-benar meninggal. Jangan main-main kita di sini. Maka banyak hari ini orang itu kualat dengan para ahli ilmu. Akhirnya bagaimana? Tak diberikan kenikmatan dalam agamanya. Karena mereka yang menghinakan kepada para alimil ulama, khosiruddin, dia bakal rugi dalam urusan agamanya. Kalau rugi dalam urusan agama, urusan akhiratnya bakal rugi. Begitupun urusan nanti datang di yaumil kiamah, dia pun bakal mendapatkan kerugian. Tak ada syafaat, khawatirnya apalagi syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena al ulama warasatul anbiya. Nabi meninggal dunia tidak mewariskan harta, Nabi meninggal dunia tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tapi Nabi wafat warasatul anbiya, mewariskan para alimil ulama. Al ulama warasatul anbiya. Namanya warisan. Kalau kita punya warisan direbut sama orang, marah nggak kita? Marah. Ini rumah bapak saya, nggak bisa. Bapakmu udah meninggal, menjadi hak kami. Wah, keluarganya bisa nyerang, bisa terjadi pertumpahan darah, bisa urusan warisan. Apalagi warisannya bukan yang sejuta, 2 juta, mungkin ratusan juta, bahkan mungkin miliaran. Kita punya warisan sedikit aja dipertahankan. Dengan keluarga aja sampai timbul cekcok, sampai tak saling tegur sapa. Begitupun warisan Nabi. Ketika warisan Nabi dihinakan, ketika warisan Nabi disepelekan, banyak hasilnya. Dalam arti apa? Kemadaratan. Yang dikhawatirkan apa? Bahayanya ketika menghadapi akhir hayatnya, dia akhir hayatnya dalam keadaan su'ul khotimah. Nauzubillah. Nah, yang kedua, ulul amri itu para pemimpin. Nah, kalau melirik ini kitab Syu'bul Iman, di antara cabang keimanan 49, maka wajib kita taat kepada ulil amri. Wajib taat kepada para pemimpin. Maka manistakhofa bil umaro, kalau ada orang yang menghinakan kepada para pemimpin khosiro ad-dunya, maka akan rugi dunianya. Tapi pemimpin yang benar ini, pemimpin yang memang tadi dikatakan apa? Yang dimana mereka tersebut al-wadih al-jari ala qawaidi syar'i, pemimpin yang berjalan dalam kepemimpinannya itu ala qawaidi syar'i, menetap dalam kaidah agama, buat hukumnya sesuai dengan hukum agama. Tidak sampai dia apa? Sampai korupsi, nauzubillah. Enggak sedikit sekarang. Ketika mereka ingin menjadi wakil rakyat, ngedeketin dulu yang melarang. Ada yuk. Kemudian menebar janji bakal cinta dengan wong cilik. Buktinya setelah jadi pemimpin mereka menjadi wong licik. Tapi enggak semua pemimpin begitu, Pak. Yang salahnya ya kita mau
ngambil atau memilih dia hanya dengan iming-iming 300.000. Siapa itu? Kita. Mau kita, ayo pilih saya, padahal kenal kagak. Mending kalau kita tahu sebelumnya dia itu pernah memberikan maslahat buat masjid, dia pernah memberikan maslahat buat kemaslahatan majelis ilmu, buat kemaslahatan acara-acara hari besar Islam sebelum jadi pemimpin. Bagus ya kayak begini. Rata-rata nggak begitu. Pas hari hanya ketika dia mau jadi pemimpin baru mulai rajin hadir di acara maulid, mulai rajin hadir di acara Isra Miraj. Ada beberapa yang memang ikut ngaji juga, tapi setelah terpilih haram jadah, Pak. Boro-boro mau ikut ngaji. Biasanya apa-apa, bos coba nih mengadain maulid, ngasih. Setelah terpilih nomor kita pun diblokir, Pak. Sedih gitu. Nah ini mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Emang begini. Nah manis takhofa bil umaro. Tapi bagi yang jujur, awas jangan dihinakan. Tidak semua pemimpin itu lacut, tidak semua pemimpin itu tak baik. Maka doakan kita sebagai rakyat apa? Ketika ada pemimpin yang pemimpin itu sedang belok dari kaidah syar'a, doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Tapi ketika mereka lurus dalam menegakkan ajaran Allah, doakan oleh kita mudah-mudahan mereka istiqomah. Karena di akhir zaman para ulama mengatakan tidak bakal ada pemimpin yang bisa menegakkan keadilan, nggak bakal ada. Nah, setidaknya lebih baik daripada yang lalu, lebih memberikan maslahat kebaikan daripada pemimpin-pemimpin yang lalu. Tidak sampai yang lalu tak baik, ternyata pemimpin sekarang tak baik. Maka wajib rakyat-rakyatnya itu apa? Mereka mendoakan terhadap para pemimpin-pemimpinnya. Dan itu salah satu rukun sebagian ulama ketika khutbah Jumat, salah satunya mendoakan kemaslahatan para pemimpin. Maka ada Allahumma ighfir lil mu'minin, Allahumma ansur sultanana sultanal muslimin wa nawwir qulubahum. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kami adalah pemimpin yang muslim. Wa nawwir qulubahum, berikan cahaya di hati mereka. Karena urusannya kalau mereka tak baik bakal memberikan kerusakan kepada rakyat-rakyatnya. Bisa terjadi. Maka dia yang menghinakan pemimpin, kata Nabi, dia bakal rugi dunianya. Kenapa dunianya yang rugi? Li'annahum yutarattabuna umurad dunya wa zamamuhum biaidihim. Ternyata mereka lah yang mengatur tentang urusan negara. Kita mana bisa mengatur? Mereka lah yang mengendalikan negara dengan tangan-tangan mereka. Pemimpin main apa? Ada satu perkara yang dimana perkara itu adalah kemaksiatan. Tempat ini selalu dipakai tempat dosa, tempat ini selalu dipakai tempat untuk pelacuran, mabuk-mabukan. Tapi kalau pemimpin bagaimana? Cukup dengan tanda tangan, tak diberi izin, selesai. Kalau kita mau demo berkali-kali juga, kalau pemimpinnya tidak mencabut izinnya, nggak bakal terjadi. Maka bagus sebenarnya kita itu yang biasa hadir ngaji minimal jadi RT, bagus. Jangan takut, yang penting sekemampu kita berbuat baik, di mana kita sudah berpisah dengan dunia, orang mengenang terhadap kita. Naik dari RT ke RW, naik lagi apa itu? Lurah. Nggak ada yang tahu dari Al Imron ini jadi camat. Bisa camat pemimpin, bisa calon mati juga itu. Bisa. Atau nggak ada yang tahu 20 tahun ke depan presiden kita orang ini nih. Nggak ada yang tahu dia jadi presiden ternyata. Tapi kalau dia udah dididik dengan agama, setidaknya dia tahu ini buruk, ini baik. Tak sedikit kadang, jangankan mau hadir di majelis ilmu, di majelis nasihat-nasihat, beribadah pun tak mau dilaksanakan. Kalau para pemimpin sudah jauh dari ibadah, maka syaitan akan mendekat kepada dirinya untuk berbuat lacut dan untuk berbuat hal-hal yang tidak baik yang bisa merugikan terhadap masyarakat dan rakyat-rakyatnya. Maka ketika pemimpin membuat satu keputusan yang tak baik, wajibkah kita taat? La ta'ata li makhluk.
tidak ada ketaatan kepada makhluk bi maksiatil khaliq, yang dimana makhluk itu berbuat kemaksiatan terhadap khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk jangan sampai kita menghinakan terhadap tetangga kita. Man istakhofa bil jiron, orang yang menghinakan terhadap tetangga, maka khosiral manafi', maka bakal rugi kemanfaatannya. Ai al khairat, yaitu rugi dalam kebaikan-kebaikannya. Orang kalau menghinakan para ulama ahli ilmu, rugilah agamanya. Orang menghinakan kepada para pemimpin, bakal rugi dunianya. Orang menghinakan kepada para tetangga, rugilah kemanfaatannya. Kita butuh ke mereka, jelas butuh, Pak. Dimana misalnya kita dalam kondisi kurang sehat, perlu bantuan, siapa pertama kali yang kita panggil? Pasti tetangga-tetangga kita. Sehingga kata Nabi dalam hadis qudsi dikatakan, walladzi nafsi biyadihi la yu'minu abdun hatta yuhibba li jari. Demi zatku, kata Allah, biyadihi, yang kekuasaannya ada dalam diriku, la yu'minu abdun, tidaklah beriman seorang hamba, hatta yuhibba li jarihi, sehingga dia cinta kepada tetangganya. Tidaklah disebut beriman seorang hamba sehingga dia cinta terhadap tetangganya. Ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana dia cinta kepada dirinya. Bahkan ketika ada tetangga yang tak baik, lalu kita sabar dari keburukan dia, Allah akan cukupkan kehidupan dan kematiannya. Artinya apa? Allah berikan setiap langkahnya itu pahala bagi orang tersebut. Luar biasa. Bahkan di riwayat yang lain sampai dikatakan tak bakal masuk ke dalam sorga orang yang menyakiti terhadap tetangganya tersebut. Karena manafi itu kemanfaatannya, kebaikannya hilang, rugi kita. Tapi kalau kita berbuat baik kepada mereka, di mana kita sakit atau mereka misalnya sakit, ini salah satu adab bertetangga. Ketika tetangga kita sakit, dijenguk sama kita. Ketika tetangga kita membutuhkan, ada kita kasih. Bahkan kalau kita memasak sampai tercium aroma masakan itu terhadap tetangga kita, wajib kita kasih. Nah, ini yang jarang, Pak. Kadang kita makan masak jengkol asin, itu kan aromanya pasti tercium. Tetangga diem aja, enak amat itu. Maka kenapa Nabi Ibrahim kalau makan gak pernah sendiri, nyari itu sampai 1 mil, hampir 2 kilo, nyari temen buat makan karena tetangganya jauh. Setiap mau makan gak pernah sendiri Nabi Ibrahim, cari temennya. Ada nggak yang mau makan sama saya? Kalau kita kan enggak. Ada tamu saja, kita ada tamu, wa ilaha illallah, itu makanan diumpetin semua. Assalamualaikum, dia datang, umpetin kue, umpetin, diumpetin sama dia. Masuk tamu ke rumah kita. Gimana caranya tamu itu biar kapok? Dikasih gayung air. Bak orang gelas kan, dia gayung, kapok dia. Padahal tamu datang ke kita itu ketika dia pulang, ketika kita menghormati dia, memuliakannya, dia pulang membawa dosa-dosa kita. Ketika dia sakit, kita menjenguk, setiap langkah itu kebaikan di hadapan Allah. Setiap langkah itu derajat di hadapan Allah. Setiap langkah penghapus dosa-dosa. Pahala dengan tetangga. Ke rumahnya aja yang dekat dapat pahala, apalagi menjenguknya yang jauh. Ke rumah sakit datang, si Anu kemana? Perasaan nggak pernah kelihatan dari rumah. Ya Allah, masa bapak tetangganya nggak tahu? Nggak tahu. Dia udah 4 hari di rumah sakit. Dia opname. Innalillahi, belum mati, Pak. Bukan masalah innalillahi itu mati. Setiap musibah emang innalillahi, jangan buruk sangka dulu. Terus jawab namanya kenapa? Panu. Penyakit panu, lambung. Ada lambung, ada jantung juga. Kenapa panunya duluan ngomongnya? Harusnya jantung gitu bilang. Ini malah ngomongin panu. Jenguk sama kita, RT panggil, RW panggil, gimana nih? Ada tetangga kita sakit, jenguk yuk. Iuran, goceng. Lumayan itu. Berangkat dia.
datang ke rumah sakit misalnya, itu tetangga kita yang sedang sakit Pak, datang kita doang, separuh obat sudah masuk ke tubuhnya, luar biasa, seger lagi dia. Apakah perlu bawa makanan? Satu pendapat, nggak boleh bawa makanan sampai makan di tempat yang bisa membuat tidak senang dia. Dia yang sakit itu senang sama makan ayam bakar misalnya, dia malah sengajain di depan dia makan ayam bakar. Ini namanya tamu haram jadah Pak ya kalaupun nggak bisa bawa, ya biasanya bawa buah-buahan, bawa buah biasanya yang sakit itu. Cuman bawa buahnya bapak yang bener, sakitnya apa dulu tanya, udah tahu sakitnya asam lambungnya naik, bapak malah bawa jeruk 2 karung. Ini namanya buat mati orang bawa jeruk. Udah tahu dia udah 2 minggu nggak berak-berak, dibeliin buah salak. Kan ngehina ini Pak, hina amat jadi orang. Awas ya, kalaupun nggak ada buah yang dia sukai, ngomong baik-baik. Pak, mohon maaf nih Pak, saya sebagai tetangga Bapak, saya teledor. Nggak apa-apa Pak, Bapak udah datang pun saya seneng. Tadinya saya udah mampir ke toko buah yang besar, terus bawa buahnya, ya justru itulah. Tadinya aku mau bawa buah jeruk, Bapak katanya asam lambungnya lagi naik. Emang iya Pak, naik, perih lambungnya. Saya mau bawa buah salak, Bapak 2 minggu gak berak-berak. Terus bawa apa? Saya mau beli anggur, Bapak kan gak suka. Emang aku gak suka anggur itu. Saya mau beli apel, apelnya lagi kosong Pak. Ya ilaha illallah. Terus apa bawanya? Pir bawa. Ya aku tadinya mau beli pir, ada Pak pir. Alhamdulillah beli pir. Masalahnya kan Bapak lagi di infus. Kalau beli pir Bapak makan, Bapak bolak-balik beser kamar mandi, kan repot. Iya juga ya. Terus gimana dong? Ya sebagai gantinya nih Pak, saya bawa ini nih. Apa itu? Gambar buah-buahan. Biar ngeliatin aja dia, gambar buah-buahan. Ntar juga sembuh dia Pak. Nah, enak kayak begitu. Jangan sampai apa? Jangan sampai kita ternyata menghinakan kepada mereka. Nabi yang mengatakan, kau hinakan para tetanggamu, maka bakal Allah rugikan kemanfaatan di dalamnya. Tak ada kemanfaatan akhirnya. Kemudian siapa lagi? Manistakhofa bil akriba khosirul mawaddah. Orang yang dimana dia menghinakan terhadap akriba. Akriba itu kerabat. Kita hinakan kerabat kita, saudara ibu, paman, bibi, ponakan, sepupu, kerabat-kerabat tuh. Maka bakal rugi al-mawaddah, kasih sayang. Berarti dia memutuskan tali silaturahim. Padahal di antara orang yang gak bakal dapat syafaat Nabi itu siapa? Dia yang qat'ur rahim. Dia yang memutuskan tali silaturahim. Hati-hati. Jangan sampai kita termasuk orang yang memutuskan tali silaturahim, apalagi itu terhadap akriba, kerabat-kerabat kita. Masalahnya keluarga saya udah banyak yang meninggal Ustaz. Ibu sudah nggak ada, bapak sudah nggak ada, dekati keluarganya. Apalagi kalau kita, nauzubillah, dulu kita pernah berbuat menghinakan orang tua kita, pernah berkata kasar ke orang tua kita, pernah sampai kita melawan orang tua kita sampai meninggal, ternyata kita belum pernah berminta maaf kepada kedua orang tua kita. Datang pemuda kepada Syekh Abu Les As-Samarqandi. Ya Syekh, kenapa? Saya ini anak durhaka Syekh. Dari mana kamu tahu kamu anak durhaka? Saya pernah hadir di majelis ilmu. Itu guru mengatakan tak bakal masuk ke dalam surga anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Tapi orang tua saya sudah meninggal. Bagaimana cara saya minta maaf kepada kedua orang tua saya? Senyum Abu Les As-Samarqandi. Kata Abu Les, kamu ingin dimaafkan sama orang tuamu? Pengen? Caranya bagaimana? Jalankan 3. Yang pertama yang harus dijalankan, an yakuna sholihan, jadilah kau anak yang soleh. Jadilah anak yang soleh, jalankan ibadah dengan baik, jauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Ketika berbuat dosa segera bertaubat kepada Allah.
Lalu yang kedua, ayasila qarabatahuma. Nah itu, datangi kerabatnya. Kalau kamu ingin dipandang baik, dosa-dosamu itu bakal dimaafkan oleh orang tuamu yang sudah meninggal dunia. Ayyasila qarabatahuma wa asdiqahuma, datangi kerabatnya, datangi kawan-kawannya. Ibumu ada kakak masih hidup, datangi silaturahmi. Bapamu punya adik masih hidup, datangi silaturahmi. Jangan dikarenakan orang tua sudah meninggal dunia, akhirnya ketemu di pasar sama pamannya kayak nggak kenal dia. Itu. Lalu bagaimana? Minimal setahun sekali kumpul, datang ngobrol. Siapa ini? Saya anaknya almarhum Pak Anu. Ya ilaha illallah, kamu udah gede sekarang. Dulu kamu itu congean. Ini contoh aja. Dulu kamu itu ingusan, sekarang udah gagah, udah besar. Kerja di mana? Di Anu. Alhamdulillah. Bapak kamu itu nitipi itu. Jadi ada dengar cerita-cerita, sehingga nggak bakal sampai kita lupa kepada orang tua. Anak itu cukup disebut dia anak durhaka, sehari saja dia nggak doakan orang tua, durhaka dia. Maka kalau hari ini dalam sholat atau mungkin dalam ibadah doa, ternyata hari ini nggak ada doa untuk orang tua kita, lalu kita meninggal dalam keadaan tak mendoakan mereka, maka nisbatan kita adalah waladun anak yang durhaka kepada orang tuanya. Nauzubillah. Maka sampai ulama mengatakan minimal di sholat apa kek, mungkin subuh, dohor, asar, maghrib, isya, setiap sujud bacalah Robbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bahkan Imam Hakim Nazili ada namanya kitab Khazinatul Asrar. Itu kata Imam Hakim Nazili apa? Kalau kita merasa dulu sering banyak berbuat dosa, tak pernah memberikan kesenangan kepada kedua orang tua kita, lalu banyaknya kita dulu menyakiti hati mereka, setiap sholat bacalah Robbighfirli wali walidayya sebanyak 7 kali, sab'a marot. Anak itu dulu dia durhaka kepada kedua orang tuanya, dibaca setiap sholatnya Robbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu orang tuanya meninggal dalam keadaan ridho kepadanya. Tapi kan jarang begitu. Kalau nggak ngaji nggak paham dia. Sholatnya memang rajin, tapi beres sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Allahumma lantas ya, boro-boro dia mau doakan orang tua. Kadang jarah pun setahun sekali lebaran kagak. Padahal kurang bagaimana orang tuanya tersebut memberikan, mendidik kepada dia. Nah maka kata Imam Abu As-Samarqandi, orang tuamu yang sudah meninggal dunia, kau memiliki banyak dosa kepada mereka. 1, jadilah kau anak soleh. 2, datangi kerabatnya, datangi sahabat-sahabatnya. Yang ketiga, ayat walahuma, doakan dia. Wa ayatasoddaqo lahuma, bersodakoh atas nama mereka. Wa ayastaghfiro lahuma, dan beristighfar atas nama mereka. Itu nomor 3, isinya 3. Doakan, bersodakoh, istighfar. Doakan, bersodakoh, istighfar. Doakan biasa seperti tadi. Robbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau beres melaksanakan baca Quran, wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Allahumma awsil sawaba ma qaratuhu wa barakata ma talatuhu ila arwahi abi wa ummi. Kalau 2, Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Kakek nenek juga pengen dibawa. Allahumma awsil sawaba ma qaratuhu wa barakata ma talatuhu ila arwahi abi wa ummi wa jaddi wa jaddati. Tapi kalau kepanjangan begini pun cukup. Allahumma awsil sawaba ma qaratuhu wa barakata ma talatuhu ila arwahi abi wa ummi wa ahlihima. Ya Allah, mudah-mudahan bacaan Al-Quran yang kubaca ini kau berikan pahalanya kepada arwah ibuku, bapakku, dan juga keluarga mereka, neneknya, kakeknya, semuanya ke bawah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Selesai. Walaupun nisbat bagi anak bitawassulin amla, mau ditawassulkan ataupun tidak, itu semuanya bakal nyampe. Tapi yang bagus apa? Yang bagus tetap ditawassulkan, itu lebih utama kalau dinisbatkan, dihubungkan kepada kita.
Ada rezeki sedekah atas nama orang tua. Ada pembangunan masjid misalnya, keluarkan, datang ke pengurus. Pak pengurus, ini lagi pembangunan masjid. Iya Pak. Kira-kira butuh berapa keramik? Wah lumayan Pak, coba dihitung. Panjangnya ini sekitar 10 meter, lebarnya 15 meter, berarti 10 kali 15 150 meter. Saya butuh 150 dus. Ya udah, saya nanti bakal menyumbangkan keramik. Berapa dus Pak? 2 dus aja. Bapak ada orang kayak begini, injek lehernya Pak. Udah seneng dia. Ternyata ngasihnya cuma 2 dus. Udah aja mentahnya. Pak janganlah Pak, jangan Bapak ngasih 2 dus, nanti khawatir beda-beda, masak mesin keramiknya beda-beda. Kalau mau Bapak ngasih mentahnya aja. Oh ya udah dah, saya ngasih mentahnya. Ini ala kadar aja Pak, ini sodako saya khususkan buat almarhum orang tua saya yang sudah meninggal. Bapak saya, ibu saya, nenek saya, ada nama-namanya di situ, semuanya ada 20 orang, tolong patihakan oleh Bapak. Insya Allah ini Pak, dibuka 20.000 dengan 20.000 seorang 1.000. Yang penting ikhlas Pak. Iyalah yang penting ikhlas. Masa 20.000 nggak ikhlas? Daripada 1 juta nggak ikhlas, ya mending 1 juta ikhlas. Jangan bandingkan 20.000 ikhlas 1 juta nggak ikhlas, salah. Daripada 1 juta nggak ikhlas, ya mending 1 juta yang ikhlas. Ada rezeki keluarkan sama kita. Yang kayak begini kata orang tuanya udah seneng-seneng dia, alhamdulillah anak saya ternyata dia bersedekah. Pas dibuka 20.000 genep dia. Alam jadah nih, tahu kalau dia bakal begini, pas lahir gua injek lehernya sampai segitunya. Nah itu bersedekah, beristighfar juga atas nama mereka. Sering kita baca setiap beres sholat, Astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Astagfirullahaladzim, aku bermohon ampun kepada Allah Al-Azim yang Maha Agung, li untuk diriku, khusus untuk diriku. Aku bertobat kepada Engkau ya Allah yang Maha Agung, wali walidayya, dan juga untuk kedua orang tuaku. Ada di situ. Kita bermohon kepada Allah untuk diri kita dan juga untuk kedua orang tua kita. Dan mudah-mudahan orang tua kita yang sudah meninggalkan dunia, meninggalkan kita semua, iman Islamnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi dikatakan orang yang menghinakan ulama, Allah bakal berikan kerugian dalam agama. Orang yang menghinakan kepada pemimpin yang baik, maka Allah bakal hinakan dunianya. Dia yang menghinakan terhadap para kerabat-kerabat, para tetangga, maka Allah bakal hinakan kemanfaatan di dalam hidupnya. Yang keempat, ketika dia menghinakan terhadap kerabat-kerabatnya, khosirul mawaddah, maka Allah bakal menghinakan kasih sayang di antara sesamanya. Sedangkan yang terakhir, orang yang dimana dia menghinakan kepada bi ahli khosiratibal ma'aktibal ma'isyah, orang yang menghinakan kepada keluarga, berarti ini taksis. Kalau yang tadi, yang 4 ta'mim umum kerabat, ini khusus keluarga. Menghinakan dia kepada keluarganya, kalau suami kepada istrinya, istri terhadap suaminya, orang tua terhadap anak-anaknya, maka bakal rugi tibal ma'isyah, kenikmatan dalam hidupnya. Kita suami ini, para suami punya kewajiban terhadap istri, terhadap anak, terhadap istri aja. Apa kewajiban kita terhadap istri? Gak banyak. Pertama, kewajiban suami terhadap istri itu apa? Memberikan makanan yang halal. Kasih makanan yang halal. Jangan sampai istri kita dikasih makanan yang makanan itu uangnya hasil korupsi, uangnya hasil menipu, karena dia nanti bakal makan daripada uang tersebut perkara yang haram masuk ke dalam tubuhnya. Yang kedua apa? Beri dia pakaian yang menutup aurat, pakaian yang baik. Bahkan bapak itu wajib ngasih ke istri pakaian setahun 2 kali, termasuk alat ibadah, mukena setahun 2 kali. Ini kelihatannya nggak pernah ngasih. Istri kasih sama kita 6 bulan sekali kalimatnya.
Berarti kalau 6 bulan sekali, ya setahun 2 kali. Biasanya Idul Fitri, Idul Adha, minimal itu. Tapi kalau ngerasa, ya Allah Ustaz, saya ngasihnya setahun sekali, kadang 2 tahun sekali, mau kena apalagi udah 10 tahun nggak pernah saya beliin. Nah, bilang ke istri kita, mohon maaf nih kenapa Pak? Aku buat dosa ke kamu. Dosa apa? Ternyata ketika aku pengajian, Ustaz itu bilangnya suami itu nggak wajib memberikan pakaian kepada istrinya setahun 2 kali, mau kenanya pun setahun 2 kali. Aku nggak ngeh sampai ke situ. Aku taunya kalau udah rusak baru ku belikan. Terus gimana? Udah sih Pak, ya Ustaz itu mungkin kalau bapak punya, tapi kan mama hanya ridho. Wih, nah ini bini yang kayak begini Pak, kalau belum mati jangan dikubur. Jadi mama nggak marah Pak. Mama nggak dibelikan 3 tahun pakaian sama bapak, mama ridho, nggak masalah. Ridho umul ahkam, nggak dosa Pak, karena istri ridho. Mama nggak memberikan, bapak nggak berikan mau kena ke mama udah 10 tahun nih, tapi mau kenanya masih bagus, mama ridho, nggak masalah. Mama nggak dibelikan, yang penting bapak uangnya itu tabungkan saja sama bapak, khawatir bapak mau kawin lagi. Ada nggak bini kayak begitu? Nggak ada Pak. Mana ada bini kayak begitu? Nah selain itu, selain wajib memberikan pakaian, wajib memberikan makan, memberikan tempat yang layak. Apa tempat yang layak? Rumah. Kalau belum bisa beli rumah, tempat itu layak. Jangan sampai dia tidurnya tak tenang, ular lewat, tikus datang. Yang penting tempat yang nyaman bagi dia. Selain tempat yang nyaman, yang keempat perhatian. Apa perhatian di sini? Kalau jauh, apa namanya orang sekarang itu LDR. Nah, tahu di apa artinya LDR? Hah? LDR itu apa? Nah, itulah pokoknya. Jauh, suaminya di Jakarta, bininya ada di Jawa misalnya. Minimal telepon sama kita sehari sekali. Ma gimana kabarnya, Ma? Alhamdulillah Pak sehat. Oh, udah makan? Kasih perhatian. Yang terakhir apa? Kasih pendidikan. 5. Kasih pendidikan kepada istri kita. Cek sama kita, wudunya bener enggak? Cek sama kita, sholatnya bener enggak? Nah, dicek itu semuanya. Kalau perlu, gimana baca Qur'annya? Coba Mak, baca Qur'an. Aku sering ngaji Pak di sini, ya nggak apa-apa. Yang penting gugur kewajibanku. Bagus nggak baca Qur'annya kamu nih? Dibaca Fatihah. Bagus nggak Pak Fatihah? Jangan Fatihah, yang lain katanya. Coba dibaca Yasin. Selesai baca Yasin, wa ilaihi turja'un. Gimana Pak, bagus nggak? Lah yang lain mah. Tabarok dibaca, Waqiah dikumandangkan, Ar-Rahman dibaca, pusing suaminya. Gimana Pak, bagus enggak? Masalahnya bukan bagus enggaknya Pak. Bapak itu terakhir Iqra 2,5. Jadi nggak paham ini cara menilainya kayak gimana. Tapi kalau ternyata istri kita tak bisa baca Al-Quran sama sekali, wajib suami memberikan pendidikan. Tapi kalau suaminya nggak bisa juga, panggil ahli ilmu. Ustadz, tolong datang ke rumah saya nggak bisa hadir ke masjid karena saya pulangnya malam, jadi malam nggak bisa pengajian. Maka kalau bisa Ustadz nggak kemana-mana, boleh seminggu sekali di waktu liburnya, hari apa kira-kira datang ke tempat saya. Ada apa Pak? Saya ingin belajar Al-Quran, belajar kajian-kajian yang lain. Oh ya udah siap, belajar walaupun seminggu sekali. Itu kalau kita nggak sanggup mendidiknya. Nah itu, jadi manistakhopa bil ahli khosiroti bal maisha, orang yang menghinakan dia kepada keluarganya maka akan rugi tibal maisha, kenikmatan di dalam kehidupannya. Hidupnya nggak bakal berkah. Kalau hidup udah jauh daripada keberkahan, maka dikhawatirkan apa? Hidup dia ada dalam kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah subhanahu wa. Nah intinya di nomor ke-49 cabang iman ini mengkhususkan wajibnya taat kita kepada ulul amri yang menjadikan dalil firman Allah, atiullah wa atiur rasul. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah
taatlah kalian kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan kepada ulil amri di antara kalian semua. Siapa ulil amri di sini? Wahum al ulama wal umara. Ulul amri yang disebutkan di cabang iman nomor 49, merekalah para ahli ilmu, para alimil ulama, begitupun mereka para umara. Dan memang dalam satu riwayat bahwa jihad yang paling utama itu apa? Disebutkan jihad yang paling utama adalah jihad berbicara kepada para pemimpin yang zalim. Gak sedikit ulama yang kayak begitu. Ada pemimpin yang lacut, berani dia berbicara di hadapan mereka, padahal konsekuensinya kan tinggi, bisa sampai di penjara. Maka lihat riwayat-riwayat ulama dulu, seperti Imam Hanafi, Imam Nu'man bin Sabit di penjara. Karena apa? Lisannya terhadap para pemimpin, biar pemimpin itu benar-benar taat kepada Allah, tapi tak menerima, akhirnya di penjara. Imam Syafi'i di penjara juga. Imam Ahmad bin Hambal, lebih dahsyat Imam Ahmad bin Hambal itu. Asal mengakui Quran itu makhluk, kata pemimpinnya, gak mau Imam Ahmad. Aku tak bakal mengatakan bahwa Quran itu makhluk. Tak senang rajanya. Lalu bagaimana? Ambil pecut, pecut diambil, disimpan di pecut itu beling-beling. Tahu ya beling tajam itu? Disimpan di situ. Akhirnya dipecutkan ke tubuhnya. Sekali memecut, patah rusuknya. Sekali memecut, mengalir darahnya. Tetap Imam Ahmad tak demikian. Itu kalau ulama yang sungguh-sungguh, akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Imam Ahmad itu guru Imam Bukhari, Imam Ahmad itu murid Imam Syafi'i. Masih satu zaman. Imam Syafi'i sampai mimpi Imam Ahmad masuk di penjara. Apa mimpinya? Datang Nabi. Nabi bilang ke Imam Syafi'i, Syafi'i, salamkan aku ke Ahmad bin Hambal. Nabi salamkan ke Imam Ahmad. Biasanya kita kan, muka haji, iya, tolong ya kalau nanti berangkat haji atau umroh, ziarah ke makom Nabi, salamkan saya. Rata-rata kita yang salamkan ke Nabi. Ini Imam Syafi'i menerima salam, sampaikan ke Ahmad bin Hambal, salam dari saya, kata Nabi. Bergetar Imam Syafi'i, bangun dari tidurnya, lalu membawa pakaian khusus buat Ahmad bin Hambal, datang ke penjara. Lalu kata Imam Syafi'i, wahai Ahmad bin Hambal, amal apa yang kamu jalankan sampai Nabi memberikan salam kepada dirimu? Diam Imam Ahmad, biarkan, lepaskan itu baju, pakailah baju ini. Jadi baju baru dikasih ke Imam Ahmad bin Hambal, bajunya Imam Ahmad bin Hambal dibawa oleh Imam Syafi'i, lalu dicuci oleh Imam Syafi'i, itu bekas cuciannya dimandikan ke badannya Imam Syafi'i. Sampai segitunya. Mananya apa? Karomah, kemuliaan. Maka di antara penghafal hadis luar biasa sampai menghafal hadis 1 juta, karomah Allah kasih kepada Imam Ahmad bin Hambal. Imam Bukhari hafal hadisnya 600.000, Imam Ahmad bin Hambal hafal hadisnya sampai 1 juta. Kita hafal hadisnya cuma 2, satu an-nadafatu minal iman, yang kedua tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Itu pun dicatat di buku, bukunya hilang juga hadisnya. Beda kelasnya kalau kita. Nah, maka mudah-mudahan semua kita selalu diberikan oleh Allah sehat walafiat dan bisa istiqomah selalu dalam menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah ya Allah ya Allah bi husnil khatimah Rabbina wal muslimin kulli ainin lama wa minna ida wa minna
ya jalal wa ikram. Allahumma salli wa sallim bil awwalin wal akhirin wa tabaraka wa ta'ala sayyidatina rasulillahi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunniyan wa amalan shalihan wa rizqan halalan wa khairan katsiran wa syarran ba'idan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'al fina syaqiyan wa la mahruma waj'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanati man abghadta. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.